Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Mishat. Seperti biasanya setiap Rabu kita mengadakan pembinaan jurnalistik. Hari ini karena kalian tidak ada pertemuan Zoom, maka kita akan membahas materi aja ya dari saya tentang menulis berita ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya kabar kalian, apa kalian baik-baik saja? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini sekali lagi kita akan bercerita tentang atau menerangkan tentang bagaimana menulis berita ya. Apa itu berita? Mungkin kalian sudah tahu ya. Nah, ini berita. Nah, berita adalah bentuk tulisan non fiksi. Jadi fakta ya, bukan bukan non fiksi tapi fakta berdasarkan sebuah peristiwa yang faktual. Lazim disebut sebagai straight news ya kalau itu berita singkat. Kemudian hard news berita lempeng atau berita langsung itu straight news atau hard news ya. Kemudian ada istilah spot news berita singkat, ada interpreted news berita pendapat, ada interpretatif news atau berita dengan interpretasi, investigasi news berita penyidikan dan lain-lain. Nah, nanti kita belajar itu semua, tapi nanti di praktek kita akan belajar tentang strict news aja ya, yang harus kalian kumpulkan nanti ya. Oke, yang kedua kita membahas tentang gaya penulisan berita. Nah, maka gaya penulisan berita dalam balik itu yang pertama adalah judul berita atau headline, kemudian baris tanggal, kemudian teras berita atau lead, intro, kemudian ada yang namanya tubuh berita atau news bodies ya. Nanti kalian akan lebih tahu ketika nanti membahas contoh-contoh berita seperti apa ya, apa yang dinamakan judul ya, apa dinamakan baris tanggal, apa yang dinamakan lead, dan apa yang dinamakan tubuh berita atau ya isi berita itu ya. Nah, sekarang judul berita itu apa dan fungsinya apa ya? Pertama adalah menolong pembaca yang bergegas mengenal kejadian di sekelilingnya ya. Jadi itu fungsi daripada judul berita ya. Yang kedua, dengan teknik grafika tipe-tipe huruf, judul berita dapat ditonjolkan sehingga menarik orang untuk membaca ya. Kita lihat berita-berita itu harus menarik. Orang itu harus melihat berita, judul berita harus tertarik sehingga kita harus pandai-pandai membuat judulnya ya semenarik mungkin ya, istilah dalam, tapi tidak bombastis atau tidak menipu ya atau terlalu ya. Oleh karena itu berita itu menarik tapi jangan bombastis atau menipu pembaca, ini juga tidak baik ya dan tidak benar ya. Yang ketiga adalah mengapa bergegas. Jadi karena berita itu untuk memancing, maka harus memancing pembaca itu segera ingin membacanya ya. Jadi karena sifat manusia model yang serba tergesa sehingga banyak pembaca yang hanya membaca judul berita. Nah, apalagi sekarang koran banyak dibaca judulnya saja. Oleh karena itu judul saja kalau sudah nggak menarik ya nggak dibaca begitu. Nah, tetapi kalau judulnya tertarik, maka bisa jadi setelah membaca judul nanti bisa tertarik untuk membaca beritanya kan gitu. Nah, kemudian di bawah judul itu namanya ada baris tanggal. Nah, dan di mana berita itu ditulis, misalnya uh, Jakarta, kemudian tanggal sekian kan gitu ya. Nah, baris tanggal dimasukkan untuk menunjukkan kapan berita tersebut diupload. Jadi ini penting karena berita itu sifatnya adalah apalagi straight news itu sifatnya adalah cek kecepatan. Jadi harus ditampilkan tanggalnya, bahkan jamnya kalau itu berita di portal-portal internet itu, bahkan tidak hanya tanggal tapi jamnya ya. Artinya ini menyangkut soal aktualitas. Dengan melihat baris tanggal, membaca segera mengetahui isiannya masih baru atau sudah lama. Lihat di internet itu kan ada kata-kata beberapa barusan 1 jam yang lalu. Jadi semakin cepat kita memberitakan sesuatu,
maka semakin menarik pembaca untuk membaca. Wah, ini terbaru ini berarti. Ya, ya kan seperti itu ya. Oke, yang lain teras berita ya. Apa itu teras berita? Menulis teras berita merupakan bagian yang tersulit sebab harus menyajikan fakta penting dan menarik minat pembaca. Karena ingin menonjolkan bagian penting, teras berita bisa juga merupakan ringkasan dari berita. Teras berita umumnya memuat lengkap unsur-unsur berita 5W dan 1H. Ini berkenaan dengan lead atau kepala berita atau teras berita. Nah, ini yang biasanya pendek di atas berita itu ada tulisan pendek, itulah yang namanya teras berita. Dan itu harus dibuat semenarik mungkin, karena kalau tidak menarik ya, maka dia tidak mau membaca isi berita ya. Nah, harus dibuat semenarik. Ini namanya adalah lead. Nah, oleh karena itu membuat lead sebagai wartawan itu merupakan apa ya, trik tersendiri supaya bisa menarik pembaca ya. Nah, baru tubuh berita itu gambaran lengkap daripada 5W dan 1H itu sendiri. Apa 5W 1H? Yaitu what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut ya. Yang kemudian where, di mana hal itu terjadi. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Why, kenapa hal itu terjadi. Dan how ya, bagaimana peristiwa itu terjadi. Ini dasar. Jadi sebuah tulisan itu kalau bisa dikatakan sudah layak untuk dikatakan sebuah berita, maka harus mengandung 5W1H ini. What, apa yang terjadi, misalnya gempa di Palu misalnya, itu adalah what, gempa di Palu. Who, siapa yang terlibat dalam kejadian ya, misalnya korbannya berapa, orang mana yang menjadi korban, itu namanya who. Where, di mana ya, di Palu itu ya, Palunya itu tepatnya di daerah mana, itu where-nya ya. When, kapan terjadinya gempa itu ya, tanggal sekian, bulan sekian, bahkan jam sekian kalau lebih detailnya ya, tahun berapa. Why, kenapa hal itu terjadi, misalnya kalau di Palu itu adalah karena sesar Palu Koro ya, yang mengalami pergerakan atau patahan ya. Nah, seperti itu. Why, kenapa hal itu terjadi, lah itu tadi ya, karena terjadinya pergeseran lempeng di namanya patahan Palu Koro ya. Kemudian how, bagaimana peristiwa itu terjadi, gimana ada peristiwa gempa itu, ada istilah tanah uh, di mana ada tanah yang bergerak itu loh ya, yang bisa bangunan-bangunan bisa ambles dan sebagainya. Itu diceritakan bagaimana peristiwa itu, itulah namanya how ya. Oke ya. Kemudian istilah 5W1H itu kalau di Indonesia ada istilah 3A 3M. Apa itu 3A? Ya, apa, siapa, mengapa. Jadi itu adalah 3A-nya. Nah, kalau 3M-nya apa? Bila, mana, di mana, bagaimana. M-nya itu ya. Jadi A-nya itu adalah apa, mengapa, dan siapa. Kalau M-nya adalah mana, di mana, dan bagaimana. Nah, itu ya sama saja dengan 5W1H. Jadi itu adalah syarat berita yang paling sederhana memuat 5W1H atau 3A 3M ya. Nah, gaya bahasa dalam menulis berita itu harus menarik ya. Umumnya orang ingin membaca berita-berita di media massa secara cepat. Selain daya tahan mata terbatas, juga kemungkinan mereka terburu-buru. Karena itu gaya bahasa jurnalisme itu hendaknya ringkas, padat, atau to the point dan menarik ya. Kemudian perhatian utama pembaca biasanya pada judul dan lead. Nah, tadi saya katakan menulis lead harus menarik ya. Keduanya harus dibuat semenarik mungkin sehingga keceng gitu ya. Keceng anak-anak sekarang bahasanya ya, menarik perhatian dan minat baca. Umumnya lead adalah lini pertama dari artikel berita tersebut. Walau tidak mesti demikian, bisa dibuat tersendiri, misalnya menampilkan isi berita paling menarik sebagai eye catcher. Jadi misalnya begini, peristiwa gempa di Palu, maka apa yang menarik itu? Tanah ambles atau bangunan yang runtuh atau bergerak misalnya ya, itu kan menarik
dari sekian berita yang ada, mungkin kok bisa ya gempa kok dibarengi dengan rumah yang ambles kayak tertelan bumi, itu kan menarik sekali. Ada apa ya kok seperti itulah, itu dijadikan lead, dijadikan pancingan untuk menuju ke isi berita. Nah ini biasanya orang tertarik. Nah, kita harus membuat lead yang catching itu ya, catcher itu ya. Oke. Kemudian bahasa jurnalistik juga begitu, harus jelas. Jadi nggak boleh ambigu, multitafsir ya. Bahasa yang digunakan mudah dipahami, tidak menggunakan makna ganda, itu multitafsir, serta tidak menggunakan bahasa kiasan lah. Nulis berita kok kayak nulis novel, ya jangan. Jelas artinya informasi yang disampaikan jurnalis dengan mudah oleh halayak umum. Struktur kalimatnya tidak menimbulkan penyimpangan atau pengertian makna yang berbeda, menghindari ungkapan bersayap atau ambigu. Ya itu. Kemudian yang lain, lugas, artinya bahasa jurnalistik mampu menyampaikan pengertian atau makna informasi secara langsung dengan menghindari bahasa yang berbunga-bunga. Kalau ingin membuat bahasa yang berbunga-bunga ya nulis novel, nulis cerpen gitu ya. Menarik artinya dengan menggunakan pilihan kata yang masih hidup, tumbuh dan berkembang, menghindari kata-kata yang sudah mati. Ini nulis berita itu ya seperti itu ya. Seolah pembaca ikut merasakan kejadian itu, dalam arti melihat kejadian itu dengan dibantu oleh tulisan sampean, itulah ya. Sederhana artinya bahasa pers ya, pers untuk berita ini bahasa sederhana. Nah, sedapat-dapatnya memilih kalimat tunggal dan sederhana, bukan kalimat majemuk yang panjang, rumit, kompleks. Nah, kalimat yang efektif, praktis, sederhana, pemakaian kalimat dan pengungkapannya bombastis. Nah, ini tidak ya, bombastis ini mungkin terlalu ya, namanya untuk menarik, tapi kalau keterlaluannya jangan. Menggunakan bahasa awam dan menghindari penggunaan kata dan istilah asing yang terlalu teknis dan ilmiah. Jika harus digunakan maka harus dijelaskan pengertiannya. Jadi kalau ada istilah asing ya dijelaskan pengertiannya itu apa ya. Kalau memang sudah merakyat ya nggak apa istilah asing itu merakyat ya, seperti badminton itu kan bahasa asing tapi sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Oke, saya lanjut. Nah, kemudian hemat kata. Jadi ingat, jangan berbelit-belit nulis berita, itu tidak boleh berbelit sebagaimana menulis tadi saya katakan cerpen atau novel ya. Kemudian hindari penggunaan kata mubazir. Jadi ya tidak ada istilah-istilah yang mubazir di dalam menulis berita ya. Misalnya kata mungkin bisa dihilangkan ya dihilangkan, dan kata jenuh ungkapan klise. Contoh, syukuran milang kala LS setelah diselenggarakan hari Sabtu, syukuran milang kala LS diselenggarakan Sabtu, gitu aja. Sudah tahu kalau Sabtu itu hari kan begitu, tidak usah dikatakan hari Sabtu, ya Sabtu itu nama hari kan begitu. Nah, oleh karena itulah teknik-teknik supaya kita menulis berita itu tidak terlalu mubadir dan hemat kata itu ya. Kemudian singkat, bahasa jurnalistik harus menghindari penjelasan yang panjang, tadi sudah. Padat ya, padat berisi. Padat itu ya hanya 5W1H itu yang penting disampaikan ya. Kemudian dinamis dan tidak monoton, terutama dalam menyebut nama tokoh atau tempat secara berulang. Jadi jangan menggunakan kata berulang. Saya saja itu kalau menulis artikel saja bukan berita, itu misalnya dalam sebuah kata itu ada kata yang terulang, maka saya akan ubah atau saya hilangkan. Misalnya di dalam satu kalimat ada kata yang 2 kali dan 2 kali, itu tidak boleh ya. Itu namanya mengulang, monoton, dan dihindari ya, diganti atau dihilangkan. Membatasi diri dalam singkatan atau akronim, kalau perlu dipakai maka pada awal tulisan harus dijelaskan kepanjangannya. Jadi boleh membuat singkatan, tetapi kalau di pertamanya misalnya kita membuat SBMPTN, maka ditulis SBMPTN itu apa di kalimat pertama, kemudian di kalimat kedua ya tidak apa-apa ditulis SBMPTN saja tanpa ada singkatannya ya. Tapi di awal sudah tahu kalau orang SBMPTN itu apa. Sudah. Nah, ini contoh teks berita. Nah, ini kumpulan contoh teks berita dari berbagai tema. Pertama, ini berita tentang banjir, maka kalian nanti membuat strike news seperti ini ya, atau berita pendek segini aja ya. Jadi jangan
berkata ini sulit Pak ini ya. Nah, hanya membuat ini nanti dikirim ke saya ya. Nah ini contoh teks berita singkat tentang banjir. Itu di dalam kalimat ini teks ini pasti ada 5W1H ya ini. Kemudian yang kedua contoh teks berita singkat tentang politik. Ini juga ada 5W1H di sini ya. Ini yang ketiga ada contoh teks berita singkat tentang pendidikan. Nah, ini juga ada 5W di sini 5W1H atau 3A 3M tadi. Ya, ini ini pun membuat judul juga unik dan menarik soal bocor diulang. Lah, ini kan kecing gitu ya judulnya. Ya, kecer ya. Oke. Kemudian contoh teks berita singkat tentang kebakaran. Nah, tentang kecelakaan dulu ya ini. Nah ini remblong sebuah mobil mewah menabrak pembatas jalan. Ini juga ada kata-kata remblong. Mobil mewah menabrak ini kejar sekali ya. Oke. Contoh teks berita singkat tentang kebakaran. Akibat lilin, nah sebuah rumah hangus terbakar dilalap si jago merah lah. Lilin, kok bisa ya lilin kok membakar hangus apa rumah. Nah, ini orang menarik. Lilin bisa membakar rumah lah. Akhirnya orang ingin membaca. Jadi itulah yang dinamakan tulisan-tulisan yang menarik membaca, ada ekecer itu. Nah kalian akan mendapat tugas ini ya, buatlah berita pendek tentang peristiwa yang ada di sekitarmu, harus fakta bukan fiksi, minimal mencakup unsur ya video tadi ya ini juga dalam video ini dikumpulkan paling lambat Selasa depan atau 1 September 2020 ya. Siap kan? Harus siap ya. Insya Allah kalian akan dimudahkan kalau kalian niatnya kan, kita tekadnya masuk ekstra jurnalistik adalah niat dan sungguh-sungguh. Mancada wajada, siapa yang berniat dan bersungguh maka dia mendapatkan. Sekian dari saya hari ini. Nah ini tugasnya ya. Tulisan tugas yang buat perintah pendek masih muncul ya ini ya, jadi diperhatikannya ini tugasnya. Nah ini terima kasih atas perhatiannya, sampai sini saja, kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Salam jurnalistik, salam dejun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.